Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang semuanya. Semoga puasanya diberi kemudahan. Panas sekali hawanya, udaranya. Puasa kalau pas musim begini memang berat ya. Tapi semoga semuanya bisa menjalankan puasanya dengan baik. Baik, hari ini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama, ada satu materi tentang wakaf sesuai dengan jadwal itu. Terus kemudian nanti saya ingin minta pertimbangan untuk tugas akhirnya ya, karena ini sudah separuh lebih perjalanan kuliah, jadi kita sudah harus memikirkan ujian akhir semesternya nanti seperti apa. Kalau Anda lihat di buku Filantropi Islam, di bagian kedua itu ada beberapa proyek ya yang dulu dilaksanakan oleh Kating, kakak kelasmu, terkait dengan filantropi ini. Jadi dulu memang karena situasinya tidak pada saat pandemi, ya kita seperti punya kesempatan yang lebih baik gitu untuk bertemu secara langsung, kemudian juga mahasiswa bisa berkoordinasi dengan yang lainnya, sehingga pada saat itu kita buat beberapa kelompok untuk membuat kegiatan filantropi, sehingga teman-teman mahasiswa bisa belajar langsung dari lapangan bagaimana melakukan praktek filantropi itu. Nah, tentu sekarang rasanya tidak mungkin atau kurang, ya mungkin saja sih sebenarnya, tapi kurang aman sebenarnya kalau saya memberikan tugas semacam itu. Nah, karena itu nanti kita akan diskusikan enaknya bagaimana. Saya sendiri merencanakan ya seperti biasanya membuat satu tulisan, artikel atau makalah gitu yang terkait dengan filantropi Islam. Ya. Tetapi nanti kita lihat di diskusinya apakah itu memungkinkan atau tidak. Baik, saya akan sharing screen untuk materi kita hari ini. Dalam diskusi kita tentang filantropi, sesungguhnya seperti sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kebanyakan itu memang orang lebih banyak berbicara tentang zakat, infak, sodakoh gitu ya. Jadi bintangnya itu adalah sodakoh dan zakat. Jadi lembaga-lembaga filantropi itu bahkan lebih banyak menggunakan nama zakat. Misalnya rumah zakat. Jadi walaupun mungkin tidak hanya melayani zakat, tetapi kenyataannya lembaga-lembaga filantropi banyak menggunakan zakat di situ. Demikian juga kalau kita lihat ya, selain rumah zakat ada Lazisnu, Lazis lembaga zakat infak sedekah NU, Lazismu lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah. Di dalam nama-nama itu tidak tercermin adanya wakaf. Itu yang mungkin juga menarik karena sebenarnya wakaf itu bukan sesuatu yang kecil ya. Wakaf itu sesuatu yang sangat signifikan. Apalagi dalam sejarah Islam, wakaf ini sangat bermanfaat dalam menopang peradaban Islam. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang universitas tertua di dunia, Universitas Al-Azhar di Mesir, itu adalah universitas yang dihidupi oleh wakaf. Dan dari wakaf-wakaf itu bisa memberikan beasiswa, bisa menghidupi universitas, bisa memberi beasiswa. Jadi wakaf itu sesungguhnya adalah investasi, bukan investasi ya, kegiatan filantropi yang sangat penting dalam sejarah Islam. Nah, kalau di Indonesia itu juga kita belum punya data yang komprehensif tentang itu, tapi sebenarnya organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang secara organisasi besar ataupun kemudian organisasi-organisasi di bawah mereka itu hidup dari
atau banyak ditopang oleh wakaf juga. Gitu. Ada berapa ribu atau berapa ratus ribu masjid yang ada di Indonesia. Misalnya, ya, kalau kita hitung jumlah masjid itu jumlahnya besar sekali dan masjid itu mayoritas berdiri di atas tanah wakaf. Jadi kalau kita hitung asetnya umat Islam dari segi masjid saja, itu pasti sangat besar ya, yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, tetapi sampai hari ini wakaf memang belum menjadi semacam fitur. Nah, kalau kita bicara teknologi itu, fitur yang secara filantropis banyak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang melampaui kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, maka hari ini kita akan coba menengok sebentar wakaf itu apa dan bagaimana. Saya sebenarnya baru menyadari bahwa buku yang versi 2020 itu ternyata tidak memuat bab wakaf, padahal buku sebelumnya yang versi 2017 ada bab wakafnya. Jadi agak kecolongan saya merasa bab itu hilang. Nah, kita akan mulai dari fikihnya dulu. Jadi secara fikih para ulama itu sebenarnya punya semacam kesepakatan ya bahwa yang dinamakan wakaf itu adalah semacam sodakoh manfaat. Jadi yang disodakohkan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Jadi kalau misalnya dulu di dalam bab sodakoh, bab zakat, kita bicara tentang sebagian harta yang dikeluarkan untuk agama atau untuk fisabilillah atau untuk orang miskin, tetapi dalam wakaf itu tidak ada yang diberikan hartanya. Jadi hartanya itu sebenarnya tidak ada, tapi yang diberikan kepada orang atau kepada pengambil itu adalah manfaatnya. Jadi wakaf itu adalah sedekah manfaat sebenarnya gitu ya. Nah, dalam mazhab Hanafi wakaf ini didefinisikan sebagai tindakan menyerahkan manfaat suatu barang untuk digunakan di jalan kebaikan. Nah, dalam mazhab Hanafi ini yang mungkin agak asing bagi orang Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i, kepemilikan benda wakaf itu tetap di tangan si pemilik. Jadi kalau rumah saya kebetulan di samping saya ini musola ya, saya wakaf misalnya tanah ada 1 meter 2 meter di samping rumah saya wakafkan untuk masjid gitu ya. Itu bukan berarti tanah itu menjadi milik masjid. Jadi sewaktu-waktu saya menarik kembali tanah itu ya boleh gitu. Oke, sekarang wakaf tanah saya wakafkan agar kendaraan jamaah bisa diparkir di situ. Sudah saya wakafkan. Ya wakaf itu begitu. Nah, tetapi dalam mazhab Hanafi orang boleh sewaktu-waktu menarik kembali atau menjualnya. Saya sudah mewakafkan tanah ini selama 10 tahun, saatnya saya tarik gitu. Nah, itu dalam mazhab Hanafi. Ini seperti meminjami sebenarnya ya, kalau saya mendefinisikan wakaf versi mazhab Hanafi itu seperti meminjamkan, tak pinjamkan tanahnya ke masjid. Nanti kalau sudah saya butuh, maka saya menarik kembali tanah itu. Dalam mazhab Maliki, definisi wakaf sebenarnya mirip dengan mazhab Hanafi tadi ya. Tetapi bedanya kalau dalam mazhab Maliki itu waktunya ditentukan. Jadi dalam mazhab Maliki waktunya ditentukan. Kalau dalam mazhab Maliki sewaktu-waktu boleh diambil. Tapi kalau dalam mazhab Maliki ditentukan waktunya. Saya wakaf tanah kepada masjid selama 30 tahun misalnya begitu. Nanti setelah 30 tahun ya ditarik kembali. Nah, ini yang sekali lagi dua model atau dua definisi wakaf ini tidak lazim di Indonesia. Nah, di Indonesia apa yang dipakai? Di Indonesia yang dipakai adalah mazhabnya Imam Syafi'i,
yang mengatakan bahwa wakaf adalah proses melepaskan hak milik. Jadi memang namanya wakaf itu hak miliknya dilepas agar benda itu bisa dimanfaatkan maksimal di jalan Allah. Jadi kalau niat wakaf, ya sekali lagi masjid di samping rumah saya itu dulu memang berdiri di atas tanah wakaf. Dia pemiliknya nggak bisa sewaktu-waktu mengambil, atau kalau di Indonesia namanya wakaf itu ya dilepas. Jadi ini hak miliknya sudah dilepaskan, dan tanah wakaf itu menjadi milik masjid, biasanya milik yayasan, atau kalau di NU misalnya diserahkan kepada NU sebagai nadirnya, tidak sebagai pemiliknya ya, tapi sebagai nadir, namanya pengawas. Oke, jadi ini fikih lagi. Secara fikih wakaf itu harus ada wakifnya, orang yang mewakafkan, mauquf bih ada barangnya, terus kemudian mauquf alaih ada penerima manfaat, kemudian ada sigot, ada ikrarnya untuk serah terima wakaf itu tadi. Nah, jadi ada 4 ya rukun wakaf itu. Rukun itu bukan rukun itu tidak gelut ya, kalau di dalam fikih namanya rukun itu sesuatu yang wajib ada. Misalnya rukun sholat ya sesuatu yang wajib ada pada saat kita menunaikan sholat, wajib dilaksanakan pada saat sholat, karena sholat itu perbuatan, ya berarti rukun sholat itu adalah perbuatan atau ucapan yang wajib dilakukan pada saat sholat. Misalnya takbiratul ihram itu adalah rukun sholat, membaca Fatihah itu juga rukun sholat. Nah, kalau yang ini rukun wakaf adalah sesuatu yang harus ada pada saat dilakukan akad wakaf yang terdiri atas 4 ini. Harus ada orang yang mewakafkan, harus ada barang yang diwakafkan, harus ada penerima manfaat, dan kemudian ada sikutnya. Nah, ini yang tadi ya, mungkin nanti Anda bisa melihat di Indonesia yang sekarang ada pengembangan-pengembangan. Tapi kalau secara fikih yang dinamakan barang wakaf itu syaratnya adalah mutaqawwam, jadi barang dapat disimpan dan halal. Ya, jadi barangnya itu harus awet lah, katakanlah begitu ya, mutaqawwam itu dan halal. Yang kedua, ainun maklum, barang yang diketahui dengan jelas wujudnya dan dimiliki oleh si wakif. Barangnya jelas, tidak boleh kira-kira. Aku tanah yang di sana itu tak wakafkan ya, di sananya di mana? Pokoknya yang di desa, tapi persisnya tidak jelas dan kemudian itu tidak bisa diwakafkan. Nah, ini adalah pandangan fikihnya. Sekarang nanti silakan Anda coba Google ya. Di Indonesia itu, jadi di Indonesia itu ada misalnya wakaf tunai sekarang itu pengembangannya ya. Nah, jadi nanti kamu bisa cek ini di Global Wakaf, salah satu lembaga basis yang cukup terkemuka Global Wakaf itu. Ya, wakaf tunai misalnya itu. Nah, wakaf tunai itu yang kita berikan adalah uang. Jadi kalau umumnya itu tanah, itu kalau wakaf tunai itu bentuknya uang. Nah, ini hukumnya juga disebutkan di situ. Ya, soal boleh dan tidak boleh itu mesti selalu dalam fikih ada perbedaan pendapat semacam ini ya. Sebenarnya tidak ada pendapat yang benar begitu. Fikih itu ya semua pendapat benar, ya, pendapat yang benar. Ya, fikih itu ya seperti tadi ya, definisi wakaf itu ya semuanya benar, nggak bisa kita katakan mazhab Hanafi salah karena hartanya tidak diserahkan, nggak bisa begitu. Yang namanya fikih itu ya pendapatnya sama-sama benar, cuman kita memilih pendapat yang kuat atau yang dipakai. Jadi ini salah satu contohnya wakaf tunai. Nah, di tempat saya dulu misalnya sekolah saya MI Madrasah Ibtidaiyah itu juga banyak ditopang oleh wakaf juga. Jadi dulu kalau di rumah saya dulu
MI itu minta pohon kelapa karena dulu banyak sekali pohon kelapa di daerah saya. Produktif sekali kelapa itu zaman dulu. Ibu saya itu kalau panen atau mbah saya kalau panen itu sekali panen biasanya digunakan untuk ngirim om saya yang kuliah misalnya. Jadi itu penghasilan dari kelapa itu cukup banyak. Padahal kelapa itu enak waktu itu ya, cukup ditanam, kita tuh tinggal metik, nyaris tidak ada perawatan kelapa itu, tidak perlu pupuk, tidak perlu apa gitu ya. Jadi kita sudah punya kelapa begitu aja itu sudah punya penghasilan tetap sebenarnya dan umurnya cukup panjang. Tapi sekarang sudah habis kelapa itu di tempat saya karena ada ini hama kuambung itu yang menghabisi kelapa dan mungkin juga orang sudah tidak bisa lagi sekarang nanam lagi karena setiap nanam ya dihabisin itu di tempat sudah habis. Nah dulu zaman ketika kami masih banyak punya kelapa itu sekolah MI itu hidup dari wakaf kelapa ini. Jadi wakafnya berupa kelapa. Jadi di kebun saya misalnya itu ada 80 pohon kelapa misalnya ya. Nanti yang 5 dikasihkan MI. Nanti ditandai itu pohon kelapanya itu ada tulisannya wakaf untuk MI, wakaf untuk MI, wakaf untuk MI. Yang dengan itu MI atau Madrasah Ibtidaiyah itu bisa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya untuk membayari guru-gurunya, ustadz-ustadznya misalnya. Jadi kalau misalnya setiap rumah itu bisa wakaf 5 pohon misalnya gitu ya, itu sudah sangat lumayan gitu ya. Jadi di sebuah dukuh misalnya ada 10 donatur saja itu sudah 500. Nah, jadi sudah banyak dan itu ya lumayan lah. Artinya waktu itu orang itu bisa berkontribusi terhadap pendidikan tanpa harus menyerahkan uang. Jadi cukup dengan pohon kelapa diwakafkan. Nah itu yang salah satu penopang ya waktu itu sebagai penopang civil society itu, penopang kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan sehingga bisa menjadi lebih mandiri. Saya tidak tahu terus terang sekarang itu bagaimana. Nah mungkin nanti ya terkait dengan tugas kuliah kita. Cobalah ya ini yang saya inginkan ya mungkin sekalian saja saya sampaikan untuk ujian tugas ujian akhir semesternya makalahnya gitu ya. Nah, yang saya inginkan Anda menulis tentang praktek-praktek filantropi lokal seperti itu. Jadi cobalah Anda ngecek ada nggak cerita-cerita seperti yang tadi saya sampaikan. Wakaf pohon kelapa untuk menghidupi madrasah misalnya gitu. Nah itu kalau itu saja diceritakan itu menarik ya. Misalnya menariknya dari segi berapa jumlah kelapa yang diwakafkan per keluarga, terus kemudian berapa persen penghasilan atau pendapatan wakaf itu bila dibandingkan dengan penghasilan madrasah atau belanja madrasah ya APBN-nya madrasah itu kira-kira berapa, terus kemudian dari wakaf mereka dapat berapa, terus kemudian bagaimana manajemennya. Kalau misalnya pohon kelapa tadi kan perlu ada yang memetik, memanen dan kemudian menjual ya, misalnya gitu, atau bagaimana pengelolaannya, bagaimana pertanggungjawabannya dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh praktek filantropi yang sebenarnya lokal dan menurut saya jarang diceritakan. Saya belum pernah membaca itu soalnya dalam tulisan dimanapun tentang wakaf, praktek wakaf semacam ini ya. Jadi coba dalam tugas akhir kita nanti di dalam ujian akhir semester yang kita kemudian untuk makalah itu, kamu mencoba menggali praktek-praktek lokal seperti ini agar kita nanti punya semacam referensi yang banyak gitu ya tentang bagaimana praktek filantropi Islam itu di masyarakat. Nah ini usul saya ya, tapi nanti terserah kalian bagaimana. Tapi kalau dalam benak saya itu lebih mudah daripada saya memberikan tugas kegiatan filantropi seperti semester-semester dan tahun-tahun sebelumnya ya, karena kalian tidak mungkin untuk bersama-sama di Jogja terus kemudian tidak semuanya di Jogja juga gitu ya, kegiatan filantropi semacam itu mungkin akan susah. Nah saya kira itu
penjelasan singkat kita hari ini. Jika ada yang mau diskusi, sharing, baik terkait dengan materi maupun tugas, saya persilahkan. Izin saya, Pak. Ya, silakan. Suaranya kecil sekali tapi. Halo, cek. Ya. Sedikit yang ini Pak yang ingin saya diskusikan terkait dengan masalah wakaf di masyarakat gitu. Di daerah saya gitu ya, di daerah saya sendiri di Sukabumi, saya seringkali melihat praktek wakaf itu cukup unik pemahamannya gitu Pak. Masalahnya di masyarakat saya seringkali orang menganggap bahwa berbagai bentuk wakaf, misal baik tanah, bangunan dan semacamnya itu hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan yang memiliki keterkaitan langsung dengan ibadah, misal bangunan masjid. Jarang sekali di daerah saya itu saya mendengar orang yang merekomendasikan atau misal mewakafkan sesuatu itu bukan untuk kepentingan ibadah, misalkan untuk kepentingan pembinaan ekonomi umat dan semacamnya, itu jarang sekali. Melihat pola pikir seperti ini, apakah memang wakaf yang langsung memiliki keterkaitan dengan ibadah Allah itu memiliki keutamaan dibanding dengan misalkan wakaf yang digunakan untuk kepentingan yang sifatnya lebih sosial, bukan ibadah. Itu Pak terkait dengan yang terjadi di daerah saya gitu, di sekitar-sekitar. Ya, itu hanya soal edukasi saja ya, karena kalau misalnya dari segi inovasi lembaga itu apa yang dilakukan oleh NU, Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga wakaf sebenarnya sudah sangat progresif. Artinya dengan wakaf tunai misalnya itu wakaf tunai itu digunakan untuk pengembangan UKM, karena dengan uang cash yang mereka terima itu bisa digunakan untuk pinjaman bergilir misalnya. Jadi saya tidak tahu juga ya, maksudnya belum punya angka juga seberapa banyak, tetapi wakaf tunai itu menjadi salah satu fitur yang banyak dipromosikan akhir-akhir ini. Nah, cuman hasil promosinya seperti apa saya kurang tahu ya, karena mungkin saya juga tidak punya akses ke data masing-masing lembaga. Jadi secara teori progresif, ya, artinya secara teori sudah progresif. Jadi kalau ada masyarakat yang belum melakukannya, saya kira itu kaitannya khususnya terkait dengan edukasi yang belum. Ya coba sajalah Anda dengarkan ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz gitu ya. Seberapa banyak ustadz-ustadz itu menyentuh isu-isu semacam ini. Anda cek mungkin pengajiannya Gus Bahar, pengajiannya Ustadz Somad, atau kalau penggemarnya Ustadz Adi Hidayat ya Ustadz Adi Hidayat misalnya ya. Karena memang masyarakat itu butuh edukasi terkait dengan hal semacam ini. Itu jangankan soal tafsir yang lebih progresif. Di masyarakat itu bahkan pemahamannya sangat harfiah. Misalnya ya di masjid tempat mertua saya itu misalnya dulu ada orang wakaf dalam bentuk tegel. Ya, tegel itu tegel itu jenis lantai yang dipakai sebelum zaman keramik. Ya. Bentuknya itu ya sudah dicetak begitu, tapi tegel itu kan tidak sebagus keramik sekarang. Nah, kemudian masjid-masjid itu kasusnya di tempat mertua saya itu masjidnya ingin mengganti tegel itu dengan keramik gitu. Nah, itu yang wakaf keramik, yang wakaf tegel itu protes gitu. Kenapa? Ya karena kalau nanti dibongkar, berhenti sudah pahala dia gitu. Artinya dia pahami bahwa pahala wakaf itu ya hanya sebatas kapan tegelnya digunakan untuk sholat. Kalau tegelnya masih digunakan sholat, berarti dia masih dapat kiriman pahala. Tapi begitu tegelnya sudah dibongkar, maka pahalanya sudah berhenti. Ini kan pemahaman atau tafsir terhadap pahala yang sangat sempit sebenarnya. Tapi itu kenyataannya terjadi semacam itu. Maka kemudian sebagai solusinya agar yang
ada ya. Jadi setelah ada protes semacam itu kemudian dicarikan solusi. Nah, solusinya adalah tegel yang lama itu tidak dibongkar, lalu kemudian keramiknya dipasang di atas tegel itu, sehingga yang wakaf tegel tetap dapat pahala, yang wakaf baru berupa keramik itu juga dapat pahala. Jadi solusinya adalah solusi yang juga sangat bijak saya kira ya, untuk tidak menyakiti orang-orang yang sudah wakaf duluan. Ada banyak kasus sebenarnya semacam itu di tempat saya dulu juga. Jadi waktu langgar di rumah saya itu perlu direnovasi juga, orang-orang pada bingung bagaimana dengan kayu lama yang sudah tidak dipakai, itu kan wakafnya orang dulu gitu ya, jadi tidak enak kalau harus dibuang, atau bagaimana kalau dipakai juga tidak boleh dan seterusnya. Jadi prakteknya kita malah masih bertemu dengan penafsiran-penafsiran yang relatif sangat tradisional itu. Walaupun tadi sekali lagi secara teori sebenarnya kita itu sudah sangat progresif, aturan undang-undang wakafnya ada, wakaf tunai juga sudah ada gitu ya. Tetapi ya di masyarakat memang masih perlu edukasi. Beda lagi bidangnya, jadi nggak boleh. Ya, silakan kalau ada yang mau komentar lagi. Baik Pak, terima kasih. Yang lain? Ini yang lain sebenarnya ketika hadir saya kemarin ada di kelas satunya itu yang setelah setelah Zoom itu nyetor daftar hadir. Saya memang tidak mengabsen ya daftar hadirnya, tidak kita absen karena memang saya anggap Anda semua hadir lah, terserah. Nanti kalau yang tidak hadir ya nanti silakan nonton di YouTube. Saya nanti di presensi akan menulis 100%, kecuali apa yang memang tidak pernah masuk sama sekali. Tapi kalau secara default saya akan menyatakan semuanya masuk ya. Baik, kalau begitu kita bicara tentang tugasnya ya. Sekali lagi, kamu pernah mengambil mata kuliah saya. Oh ya, kecuali yang teman-teman dari Unpas ya. Nanti akan saya bikinkan template lah untuk saya beringat kalau ada teman-teman Unpas. Karena asumsi saya tadi semuanya anak IKS. Karena kalau anak IKS sudah tahu mata kuliah saya, kira-kira sudah punya gambaran seperti apa makalah yang diinginkan atau yang saya inginkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kamu menulis ya seperti dulu di mata kuliah sebelumnya dengan topik yang kamu pilih sendiri. Ya, saya tidak akan menentukan topiknya. Nah, tetapi garis besar umumnya topik itu terkait dengan praktek filantropi lokal di tempatmu. Nah, seperti sudah kita sajikan, filantropi itu bisa berupa zakat, kurban, terus kemudian sedekah, infak, dan wakaf. Kalau kurban saya yakin tidak perlu ditulis. Kenapa ya? Karena mungkin ini bukan waktunya kurban, jadi mungkin kamu akan susah memperoleh data tentang kurban. Ya, data ya, saya maksudkan data itu artinya kamu tidak boleh sebenarnya mendengar cerita saja. Ya, kecuali ya artinya yang dinamakan data primer kalau kamu nanti penelitian skripsi atau apa itu memang kamu harus mendapatkan pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi kalau misalnya korban ya sekarang kan tidak musimnya korban, gimana kamu mau memfoto misalnya sapi, kambing dan seterusnya. Kamu hanya akan memperoleh cerita tentang korban yang sudah pernah terjadi, jadi bukan korban ya. Oke, terus kemudian topiknya tadi seperti itu. Nah, lokasi penelitiannya karena ini lokal ya pasti adalah praktek yang ada di tempatmu. Nah, di tempatmu itu bisa di kampungmu, bisa di kabupatenmu, di kotamu gitu ya, yang terkait dengan praktek filantropi ini. Saya bisa memberikan banyak contoh ya. Misalnya kalau yang teman-teman mungkin di lingkungan NU ada koin NU, itu nanti kamu bisa menulis tentang pengorganisasian koin NU dan seberapa koin NU di tempatmu itu memberi manfaat terhadap masyarakat. Filantropinya filantropi social justice atau filantropi tradisional misalnya begitu
Kamu ceritakan kalau misalnya di tingkat kecamatan berapa per bulan diperoleh, terus dana itu kira-kira dialokasikan untuk manajemennya berapa. Ini selalu penting ya, karena kita mata kuliah filantropi itu ya memang harus membahas tentang bagaimana mengelola dana filantropi itu. Jadi apakah misalnya ya orang yang mengambil kotak infak dapat 10% atau digaji secara bulanan misalnya gitu ya. Jadi cerita yang terkait dengan pengelolaannya. Bisa juga kamu bercerita tentang yayasan yang bergerak untuk kesejahteraan sosial berdasarkan dalam konteks mata kuliah filantropi, tetapi mengandalkannya dari kegiatan fundraising filantropi. Nah, ini berbeda dengan yayasan yang milik Kementerian Sosial misalnya. Jadi kita tidak akan ceritakan, kamu boleh menceritakan panti, tetapi tidak yang di bawah Kementerian Sosial, tapi yang di bawah yayasan yang itu bersumber dari fundraising kegiatan filantropi Islam. Demikian juga kamu bisa menceritakan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, gitu ya. Saya tidak tahu kemungkinan terjadinya, tetapi bisa jadi di tempatmu ada kasus tertentu yang membuat orang menggalang dana lewat kitabisa.com atau apa ya, yang satunya itu platformnya itu yang untuk filantropi itu. Yang paling tua kan kitabisa.com ya. Yang dengan platform itu kemudian mereka menggali dana untuk membantu tetanggamu atau orang yang kasusnya kamu tahu persis. Jadi tidak sekedar cerita dari koran, itu yang kita tidak boleh. Kita tidak boleh menceritakan sesuatu yang sudah ada di koran. Nah, kurang lebih seperti itu. Mengenai jumlah halaman tidak ada batasan. Mengenai format nanti akan saya sediakan template-nya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas ini. Tugas ini akan dikumpulkan nanti dalam waktu kalau dari sekarang 4 minggu ya. Deadline-nya 4 minggu. Jadi kalau sekarang tanggal 29 April, 4 minggu lagi tanggal 20. 1, 2, 3, 4, 27 ya, tanggal 27 Mei. Deadline-nya tanggal 27 Mei. Waktunya sangat panjang ya untuk kita diskusikan. Mungkin dalam waktu 1 bulan itu kita bisa berdiskusi tentang data, tentang topik yang mungkin kamu butuh mendiskusikannya dengan saya di forum-forum Zoom meeting. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas. Itu untuk masalah perlu bukti otentiknya nggak, Pak? Misalnya seperti foto, karena misal foto saya rasa saya punya kesulitan karena kan misalkan saya ingin mengangkat suatu praktek filantropi, memang itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat saya, cuman praktek filantropi itu sedang tidak terjadi gitu sekarang ini. Jadi kan membutuhkan untuk mencari foto dan semacamnya. Harus atau ya, itu yang saya sebut sebagai data primer dan sekunder ya. Kamu mungkin ini pertanyaan ini mungkin terkait juga nanti ketika kamu nanti mengerjakan skripsi. Penelitian sosial itu mengharuskan kita untuk memperoleh, sebenarnya semua penelitian ya, sebenarnya semua penelitian. Tidak ada satu penelitian pun yang membolehkan seorang peneliti untuk pakai data sekunder. Nah, penelitian itu wajib menggunakan data primer. Nah, apa bedanya data primer dengan data sekunder? Data primer itu adalah data yang diperoleh sendiri oleh si peneliti. Oke, data yang diperoleh sendiri oleh si peneliti. Nah, satu itu. Nah, ini untuk membedakan, misalnya saya pernah menerima kiriman artikel ya dari penulis, ya oke nggak saya sebutkan perguruan tingginya, tapi penulis ini mengirimkan artikel, yang artikel itu bersumber dari publikasi BPS, Biro Pusat Statistik. Jadi Biro Pusat Statistik itu kan setiap tahun kan mengeluarkan data ya, misalnya data tentang orang miskin, data tentang pendidikan, data tentang kesehatan dan seterusnya. Dia menganalisis datanya BPS itu menjadi sebuah artikel. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia menggunakan data sekunder sifatnya.
Kenapa? Karena datanya yang mengumpulkan BPS. Data BPS itu boleh dia pakai, tetapi sekedar sebagai data sekunder. Dia sendiri sebagai penulis, hukumnya wajib untuk memperoleh sendiri data itu. Nah, itu data primer. Nah, data primer yang kedua itu terkait dengan waktu. Ya, tema-tema tertentu itu mengharuskan kamu bisa mengamati, bisa memperoleh pengamatan yang akurat terhadap peristiwa atau gejala yang kamu ceritakan. Misalnya saya ini orang sejarah nih, dalam disiplin ilmu sejarah yang dinamakan data primer itu adalah data yang ditulis pada saat peristiwa itu terjadi atau dokumen yang tersedia pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi misalnya peristiwa 10 November misalnya. Nah, kalau saya menulis sejarah 10 November, maka saya harus menemukan koran yang terbit hari itu, mungkin lembaran yang disebarkan oleh Bung Tomo di Surabaya, fatwa jihad Nahdlatul Ulama dan seterusnya yang diterbitkan pada saat itu. Saya tidak boleh sebagai sejarawan, gitu ya, mengambil data itu dari Kompas misalnya, ya. Kompas menulis tentang sejarah 10 November. Ya, itu sudah data sekunder karena datanya yang memiliki Kompas dan saya hanya membaca dari Kompas. Itu misalnya sejarah. Nah, IKS misalnya, saya pernah punya mahasiswa, pernah menguji mahasiswa yang menulis skripsi tentang tesis waktu itu malah tentang resiliensi korban tsunami Aceh. Tsunami itu kan terjadi tahun 2006. Nah, tesis itu ditulis tahun 2020. Peristiwanya sudah terjadi berapa tahun yang lalu? 14 tahun yang lalu. Nulis tesisnya tahun 2020. Secara data sudah nggak mungkin kamu menceritakan, karena topiknya resiliensi tadi. Bagaimana kamu mengamati ketahanan orang ya waktu itu kena tsunami, kehilangan anak, istri, harta benda, rumah misalnya. Stresnya nggak bisa kamu amati. Data ketika dia stres, ketika depresi, ketika terpukul itu tidak bisa kamu amati. Nah, apa yang dilakukan oleh mahasiswa yang menulis tesis itu, dia hanya memperoleh cerita tentang masa lalu, dongeng. Nah, itu jelas tidak bisa kita pakai sebagai tesis. Tesis itu kita tolak karena memang secara data tidak primer. Ya, sama seperti misalnya resiliensi korban kekerasan rumah tangga misalnya ya. Kamu wawancaranya dengan korban, tapi 10 tahun setelah itu. Orangnya sudah cerai, terus kemudian menikah lagi, kamu temui, kamu wawancarai, gimana rasanya dipukul suami. Mungkin dia sudah pengen melupakan peristiwa itu, dia sudah tidak mau apa. Jadi tidak mungkin sebenarnya mengamati peristiwa itu. Nah, pertanyaan saya terkait dengan judul yang mungkin kamu pikirkan itu adalah seperti itu. Yang kamu ceritakan peristiwanya tidak sedang terjadi itu apa? Katakanlah tadi misalnya korban. Korban itu tidak mungkin kamu bisa bercerita dengan baik tentang korban itu kalau yang kamu ceritakan misalnya adalah ya kegembiraan, terus kemudian pembagian itu perlu pengamatan, Mas, karena pembagian daging korban itu kadang membawa konflik ya, rasan-rasan dan seterusnya. Nah, kalau sekedar cerita maka datanya menjadi kurang kuat. Dulu pas kita bagi korban tahun kemarin itu kita bertengkar. Nah, cerita tentang pertengkaran itu sudah tidak seperti ketika peristiwa konflik itu terjadi. Ya, jadi mungkin saja menulis itu, tapi datanya menjadi sekunder, terus kemudian kekuatan datamu menjadi lemah. Gitu. Ya, jadi itu yang jadi poin. Demikian juga tentang foto. Foto itu tidak selalu primer juga. Nih kamu nanti coba lihat skripsi cutting ya, skripsi KS. Ada banyak foto itu ya. Apa fotonya? Foto kakak kelasmu yang penulis skripsi itu sedang wawancara dengan kepala sekolah atau kepala panti misalnya. Apa fungsinya? Foto wawancara itu dimasukkan ke dalam teks skripsi itu. Skripsimu kan bukan tentang mewawancarai kepala sekolah, jadi ngapain pakai foto mewawancarai kepala sekolah atau kepala panti? Gitu ya.
di foto yang semacam itu jelas bukan data primer, jelas tidak perlu masuk skripsi. Kalau mau naruh di skripsi ya taruh aja di lampiran. Atau kalau perlu dibuang sama sekali, misalnya seperti itu. Jadi foto yang kita maksud itu adalah foto peristiwa, foto kejadian. Jadi misalnya tadi saya cerita tentang wakaf pohon kelapa tadi ya. Saya akan cerita kalau pohon kelapanya ditandai. Nah, yang penting itu foto tandainya itu nih, foto bahwa pohon kelapanya ditandai sebagai wakaf MI. Itu sebagai konfirmasi bahwa cerita orang tentang wakaf itu dikelola dengan cara ditandai itu ada bukti tambahan. Tapi kalau wawancara kamu sama kepala sekolahnya ya nggak penting, gitu kan. Jadi yang penting adalah foto tentang tempat atau barang yang diwakafkan, misalnya seperti itu. Gitu ya, saya kira penjelasan ini akan membantu untuk banyak lain selain yang kamu tanyakan kalau misalnya. Ya. Cukup? Ya, nanti secara teknis penulisannya, template-nya insya Allah akan saya share ya. Untuk sementara itu saja dulu mungkin keterangannya. Sambil kita berjalan untuk menyiapkan, mencari ide, dan minggu depan mungkin sudah mulai bisa sharing, kira-kira mau nulis apa, terus kemudian mungkin kalau kamu mau sharing ke saya juga bisa saya beri masukan-masukan, gitu ya, sehingga kita bisa memperoleh tulisan yang baik dan berkualitas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.